Case, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bersama saya Yudi, mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita akan memulai seri 1 tentang kasih karunia. Di dalam 6 episode ke depan kita akan membangun dasar yang kokoh tentang Injil Yesus Kristus sehingga kita dapat mengenal kasih Allah sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya. Episode kali ini adalah kabar baik yang mengubah segalanya. Kalau saya bertanya apa itu Injil, mungkin banyak jawaban yang muncul. Ada yang berkata Injil adalah agama Kristen, ada yang berkata Injil adalah aturan hidup yang baik, ada juga yang berpikir bahwa Injil adalah tentang bagaimana kita berusaha menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi benarkah demikian? Kata Injil berarti kabar baik. Kalau masih membuat orang hidup dalam ketakutan, rasa tertolak dan terus berusaha membeli kasih Tuhan, apakah itu masih bisa disebut kabar baik? Hari ini kita akan menemukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang anak kecil sedang merayakan ulang tahunnya. Ayahnya datang membawa sebuah hadiah yang sudah dibungkus dengan indah. Lalu ayah itu berkata, "Ayah, berapa banyak yang harus kubayar supaya hadiah ini menjadi milikku?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Kalau kamu harus membayarnya, itu bukan hadiah lagi. Hadiah hanya bisa diterima." Begitulah kasih karunia. Allah tidak menjual keselamatan kepada kita. Dia memberikannya sebagai hadiah melalui Yesus Kristus. Firman kita pada episode kali ini yang pertama adalah Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman yang kedua kita ambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita bahas kedua firman tersebut. Di dalam kedua firman tersebut Alkitab berkata bahwa keselamatan adalah pemberian Allah. Perhatikan, bukan hadiah untuk orang yang sempurna, bukan hadiah untuk orang yang paling rajin beribadah, bukan hadiah untuk orang yang tidak pernah gagal. Keselamatan diberikan karena Allah mengasihi kita. Kita menerimanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia berarti Allah memberikan kepada kita apa yang tidak layak kita terima, karena Yesus telah menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Itulah sebabnya salib menjadi pusat Injil. Di salib Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya keselamatan telah digenapi dengan sempurna. Kita tidak sedang berusaha mendapatkan keselamatan, tetapi kita hidup karena telah menerima keselamatan itu. Bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini, berhentilah berpikir bahwa Tuhan baru akan mengasihimu ketika hidupmu menjadi sempurna. Datanglah kepadanya apa adanya, percayalah kepada karya Yesus. Biarkan kasih karunia-Nya mengubah hidupmu dari dalam keluar. Sebagai perkenalan di podcast ini ada Grace Nugget, yaitu sepotong ungkapan pada per episode yang bisa saudara share di medsos atau di status. Grace Nugget pada episode ini adalah kasih karunia bukanlah upah bagi orang yang berhasil. Kasih karunia adalah hadiah Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di setiap episode podcast ini juga ada deklarasi yang dapat saudara terkasih juga ucapkan bersama saya. Aku percaya bahwa aku diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus.
keselamatanku adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha. Hari ini aku menerima kasih Allah dengan penuh ucapan syukur dan memilih hidup dalam kebebasan sebagai anak. Amin. Di episode berikutnya kita akan membahas satu pertanyaan penting. Jika keselamatan adalah anugerah, apakah itu berarti kita tidak perlu berbuat apa-apa? Apa sebenarnya perbedaan antara agama yang menekankan usaha manusia dan kasih karunia yang berpusat kepada karya Yesus? Maka saudara terkasih, jangan lewatkan episode 2 karena pembahasan ini akan menolong kita memahami hubungan kita dengan Allah dengan cara yang baru. Terima kasih sudah mendengarkan Grace Case. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagi kepada saudara, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan orang Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode 2. Tetap hidup dalam kasih karunia. Tetap berjalan dalam iman dan Tuhan Yesus memberkati.